khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ibu, bapak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini marilah kita selalu meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Tentu bukan perkara yang mudah bagi kita untuk selalu istiqomah dalam Islam dan iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan nikmat iman dan hidayahnya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita cermati dalam kehidupan kita di dunia ini, tentu banyak fitnah dan ujian, banyak cobaan yang tidak seorang pun manusia itu bisa terlepas darinya. Tingkat keselamatan kita dalam menghadapi ujian itu tentu berbeda-beda. Setiap orang berpotensi tergelincir, berpotensi untuk selamat, semua ada. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karenanya lah sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sedemikian luar biasa. Dalam hidup ini kita membutuhkan keluarga yang baik, sahabat yang baik, lingkungan yang baik, tempat bekerja yang baik, tempat berorganisasi yang baik, yang semuanya itu bisa memotivasi kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu istiqomah dalam iman dan Islam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu merupakan suatu kegembiraan, syukur yang tak terhingga bagi saya secara pribadi, luar biasa bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini semua digerakkan oleh karena keimanan. Sebagaimana iman telah menggerakkan para sahabat-sahabat muhajirin di Mekah, karena imanlah mereka semuanya berhijrah mengikuti perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi menyelamatkan agama dan keyakinannya. Dan karena keimanannya lah yang menggerakkan sahabat-sahabat di Madinah yang selanjutnya disebut dengan sahabat Ansor, yang dengan luar biasa berhati yang lapang, membuka diri, memberikan perlindungan kepada saudara-saudaranya yang seakidah dari gangguan orang-orang yang tidak seakidah. Inilah asal mula sehingga disebut dengan sahabat atau pemuda Ansor. Artinya dia selalu menolong orang-orang yang seakidah dari gangguan orang-orang yang bukan seakidah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita mengawali kajian kita pada hari ini dengan cerita yang kurang lebih terjadi 20 tahun yang lalu, di mana kejadian ini sifatnya dalam skala internasional, yang terjadi di sebuah negara yang tandus, yang jauh, tidak banyak negara yang mau menolong ataupun sedikit memberikan pembelaan kepadanya, yaitu di negara Afghanistan.
Kira-kira 20 tahun yang lalu, sebuah negara yang penuh dengan kekuatan, mempunyai segala macam jenis persenjataan, mempunyai sekutu yang begitu banyak, mereka dengan sombongnya, dengan terang-terangan melakukan penyerangan kepada negara Afghanistan. Dengan congkak dan sombongnya mereka mengatakan, tidak lama kita akan bisa menguasai Afghanistan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kala itu Mullah Umar, atau yang saat itu menjadi pemimpin umat Islam di Afghanistan, dia tampil di hadapan rakyatnya, dia mengatakan, wahai rakyatku, sesungguhnya Presiden Bush menjanjikan kepada kita kekalahan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita kemenangan. Wahai rakyatku, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita buktikan siapa yang akan membuktikan janjinya. Apakah Bush dengan propagandanya akan mengalahkan kita, atau Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya, dengan keimanan yang ada pada diri kita akan menjanjikan kemenangan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sekian lama bertempur, berperang, di situ ada harta yang harus dikeluarkan, ada nyawa yang harus hilang, ada air mata yang harus menetes, ada anak yang harus kehilangan orang tuanya, ada ibu yang harus kehilangan suaminya, dengan berbagai macam suka duka. Akhirnya belum lama ini Allah Subhanahu wa taala membuktikan janjinya, yaitu dengan secara resmi pemerintahan Amerika menarik pasukannya dan mengatakan selesai dengan kekalahan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita mendukung segala bentuk peperangan dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita ingin menekankan bahwasanya keimanan itu adalah merupakan kunci daripada sebuah kehidupan. Keimanan itu akan mampu mengubah perkataan. Keimanan akan mampu mengubah hati. Keimanan akan mampu mengubah langkah hidup manusia. Sejarah telah banyak membuktikan bagaimana para sahabat Umar radhiyallahu anhu, bagaimana keadaan beliau ketika sebelum Islam, sebelum keimanan tertanam dalam hatinya, bagaimana kerasnya permusuhan dia kepada Islam, kepada Nabi Muhammad SAW, dan kepada saudaranya sendiri. Akan tetapi setelah Rasulullah Muhammad SAW mendoakan, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua singa di Mekah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan kepada Umar radhiyallahu anhu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua menyadari bahwasanya keimanan itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Keimanan itu tidak bisa kita nilai dengan apapun. Keimanan itu tidak bisa kita beli dan tidak bisa kita wariskan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh berbahagialah orang-orang yang dalam hatinya itu bersemayam keimanan. Orang-orang yang dalam hatinya bersemayam keimanan itu tentu tidak akan mudah sedih, tidak akan mudah kecewa, dan tidak akan mudah marah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan tugas bagi kita sebagai orang-orang yang sudah diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendeteksi, untuk selalu mengintrospeksi. Masihkah ada keimanan dalam hati kita? Karena banyak di antara kita, utamanya di zaman fitnah ini,
penampilannya masih seperti orang muslim, akan tetapi keimanan sudah tercabut atau bahkan tidak ada dalam dirinya secara tidak sadar. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengukur, mendeteksi bagaimana apakah keimanan itu masih ada dalam diri kita, itu sangat penting. Setelah kita sadar bahwasanya keimanan itu masih ada dalam diri kita, maka tugas kita selanjutnya adalah bagaimana mengaplikasikan keimanan itu dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Kita jadikan iman sebagai dasar pijakan kita untuk menyikapi berbagai macam permasalahan hidup, menyikapi ujian dan cobaan yang ada pada kita. Keimanan harus menjadi dasar kita, siapa yang harus kita jadikan teman. Keimanan harus menjadi dasar pijakan kita kepada siapa kita harus memberikan loyalitas, kepada siapa kita harus memberikan pembelaan, kepada siapa kita harus berlepas diri. Keimanan harus menjadi dasar kita. Misalnya yang biasa nulis di Facebook, itu harus menjadikan dasar iman. Yang saya tulis ini, apakah akan menambah orang menjadi baik atau sebaliknya? Yang saya tulis ini akan menjadikan orang itu semakin dekat dengan Allah atau sebaliknya? Memposting video, memposting sesuatu di grup ataupun manapun, maka keimanan harus menjadi dasarnya. Bahkan untuk diam sekalipun, maka keimanan harus menjadikan dasar dari semua apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membicarakan keimanan, mengintrospeksi keimanan, mengkaji tentang bab iman, itu harus merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi seorang mukmin. Karena itu akan baik bagi keimanan. Dan inilah salah satu indikator bahwasanya keimanan itu masih ada dalam diri kita. Kalau seorang mukmin diajak berbicara tentang iman, diajak berdiskusi, disampaikan kepadanya tentang makna iman dan sebagainya, kok tidak suka? Entah mengatakan bendino iman. Ini perlu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti perlu dicek. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbanyaklah atau perbaharuilah keimananmu dengan selalu mengatakan la ilaha illallah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, jika salah seorang di antara kita terganggu keimanannya. Ini para ulama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjelaskan hadis ini dia mengatakan begini. Tidak jarang di antara kita itu yang kadang tergoda oleh setan. Kadang setan mengatakan, kamu dilahirkan oleh siapa? Bapak ibu kamu. Bapak ibu kamu dilahirkan oleh siapa? Kakek kamu. Dan seterusnya sampai Nabi Adam. Adam diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu bagusnya setan menggiring kita. Kemudian setan pada kalimat terakhirnya, lalu siapa yang menciptakan Allah? Ini tentu tidak jarang memasuki alam pikiran kita, alam bawah sadar. Dan ini pasti terjadi. Mengapa saya bisa memastikan? Karena Nabi Muhammad SAW sudah memberikan obatnya. Obat itu tidak akan Nabi berikan kecuali dimungkinkan adanya penyakit. Nah, penyakit ini dimungkinkan akan menghinggapi kita semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jika kita menghadapi kondisi seperti ini, Nabi Muhammad SAW mengatakan, katakanlah amantu billah. Katakan la ilaha illallah. Artinya apa? Artinya kita harus selalu banyak mengucapkan, melafalkan la ilaha illallah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan indikator untuk mendeteksi apakah dalam hati kita masih ada keimanan adalah kita harus selalu mencintai kalau membicarakan tentang keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Yang artinya, dan ketahuilah olehmu di kalanganmu itu ada Nabi Muhammad, ada Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengikuti apa yang menjadi kemauan sahabat, selalu mengikuti apa yang menjadi keinginan manusia, Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat terlepas dari segala kemuliaannya, terlepas dari segala begitu tingginya keimanan, beliau tentu tetaplah sebagai manusia. Ada hawa nafsu, ada berpotensi untuk mengikuti apa yang menjadi kemauan diri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri." Seandainya Nabi, seandainya Rasulullah harus mengikuti apa yang menjadi kemauan sahabat pada saat itu. Seandainya Islam, iman harus mengikuti hawa nafsu kita sebagai manusia. La'anittum. Maka kamu akan mengalami kesusahan. Maka kehidupan manusia akan tidak tenang. Mengapa Bapak Ibu? Karena manusia itu dengan beribu macam isi kepalanya tentu mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Mempunyai kemauan yang berbeda-beda. Masing-masing akan berusaha sekeras mungkin bagaimana keinginannya, bagaimana kemauannya harus dilakukan dan diikuti, bahkan menjadi komando. Nah, inilah fungsinya Islam. Inilah fungsinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman." Jadi begitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin memperturutkan segala kemauannya, kemudian Allah menurunkan keimanan dalam hati-hati yang baik, sehingga efek daripada keimanan itu apa? Sami'na wa ata'na. Mencintai, melakukan, mentaati apa yang menjadi keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada keimanan, mendeteksi apakah keimanan masih ada dalam diri kita ini adalah sejauh mana ketaatan kita kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kepasrahan kita kepada apa yang sudah Allah dan Rasul-Nya putuskan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah indikator pertama tadi bahwasanya seorang mukmin yang masih ada keimanan dalam dirinya adalah dia akan mencintai, suka, senang berbicara tentang iman, bahagia, lapang hatinya. Maka indikator yang kedua adalah seorang mukmin harus loyal. Seorang mukmin harus loyal, taat kepada apa yang diperintahkan, apa yang sudah diputuskan oleh siapa? Oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sebelum jauh melangkah kepada indikator-indikator berikutnya, sedikit kami terangkan, kami ingatkan bahwasanya para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah dan mencintai persatuan umat, itu mengatakan bahwasanya iman itu terdiri dari dua rukun, apa itu? Rukun ini kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka berarti keimanan tidak ada pada dirinya. Guru-guru kami, guru-guru kita semua, para kiai kita, ustaz kita mengatakan rukun itu adalah sesuatu yang harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, berarti ibadahnya tidak sah. Ibaratnya uang 1 juta. Uang 1 juta terdiri dari pecahan 100.000. Jumlahnya harus ada berapa, Bu? Bapak Ibu? 10. Kalau hilang satu, berarti nggak jadi 1 juta. Tinggal berapa? Tinggal 900.000. Begitu juga iman. Iman itu ada dua rukun yang satu sama lain harus terpenuhi. Yang pertama adalah iman itu adalah perkataan. Yang kedua adalah perbuatan. Yang mengatakan iman adalah keyakinan yang tertanam dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dibuktikan dengan amal-amal perbuatan. Ini adalah breakdown atau perincian daripada iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Perkataan ini kita bagi dua, Pak Ibu. Perkataan hati. Perkataan hati inilah yang namanya at-tasdiq, mempercayai, meyakini. Kita meyakini bahwasanya Allah itu ada. Ini kerjaannya hati. Kita meyakini bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu utusan Allah. Ini pekerjaannya hati. Namanya pekerjaan atau perbuatan hati itu adalah keyakinan. Kemudian diucapkan dengan lisan, yaitu bentuk syahadat. Mengapa harus ada yang namanya perbuatan hati, yaitu keyakinan? Ini untuk membedakan kita orang mukmin yang asli dengan munafik. Orang munafik itu kan, Bapak Ibu, karena kondisi yang sudah sedemikian rupa dia tertekan, maka akhirnya dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akan tapi hatinya tidak mau. Hatinya mengingkari. Ini namanya munafik. Kemudian yang kedua adalah perbuatan. Perbuatan ini juga ada dua. Perbuatan anggota badan kita dan perbuatan hati. Perbuatan hati ya, atau amal hati ini bentuknya adalah ketaatan, niat ikhlas untuk melaksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis itu mengakui Allah apa mboten? Mengakui. Bahkan dia berdoa, Robbi angdirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah hidupku sampai hari pembalasan, sampai hari kiamat. Artinya apa? Artinya iblis itu juga mengakui Allah. Iblis itu mengakui Allah, yakin Allah itu ada. Maka kalau ada orang manusia kok tidak beriman kepada Allah, tidak mau mengakui keberadaan Allah, jauh lebih jelek daripada. Akan tapi kelemahannya iblis apa? Iblis tidak mempunyai niat, tidak mempunyai kemauan untuk mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak mempunyai semangat untuk melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam saja banyak alasan.
Nah, kalau dalam hati kita ada sikap seperti itu, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan begini. Rasulullah Muhammad SAW sudah memerintahkan begini. Kok kita banyak mencari alasan? Contoh ini Bapak Ibu misalnya, ini mendekati puasa, bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa Ramadan. Kemudian dia meyakini bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Tapi dalam hatinya tidak ada keinginan untuk melakukan puasa Ramadan, kemudian dia dengan berbagai alasan menipu manusia, menipu dokter, sehingga dokter merekomendasikan, ya sudah, kamu boleh tidak puasa karena kamu sakit. Kalau kamu sakit, kemudian sakit itu kamu kalau puasa, maka kamu akan mati. Dia selama ngapusi, tapi ngomong apa? Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun atau indikator yang kedua, apakah keimanan masih ada dalam diri kita adalah sejauh mana keikhlasan kita untuk menjalankan apa-apa yang Allah putuskan, menjalankan apa-apa yang Rasulullah Muhammad SAW perintahkan kepada kita. Diceritakan dalam sebuah sirah yang luar biasa, kemudian diungkapkan atau diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berbicara tentang sahabat yang mulia, yaitu Zaid bin Haritsah. Kita mengerti Zaid bin Haritsah itu adalah salah seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Buddha. Sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Buddha. Kemudian sahabat itu diangkat oleh Nabi Muhammad SAW sebagai anak angkat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, saat itu dikatakan Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah mengatakan, Nabi itu bukan bapak dari salah seorang di antara kamu. Artinya apa? Artinya melarang anak angkat dinisbahkan kepada bapak angkat. Kemudian berikutnya, Nabi Muhammad SAW ingin atas perintah wahyu Allah ingin menikahkan Zaid bin Haritsah ini dengan Zainab binti Jahsh. Tapi Zainab dan kakaknya tidak setuju. Ya Rasulullah, saya tidak mau. Saya mau kalau dengan Anda wahai Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian turunlah ayat ini. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyar. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, sudah memerintahkan sesuatu kepada kita, maka kita tidak boleh menghindar. Kita harus sami'na wa ata'na. Maka yang demikian ini setelah diturunkan ayat ini, Zainab binti Jahsh mengatakan, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Kalau memang ini perintah Allah dan Rasulnya, saya taat dan saya ikuti ya Rasulullah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa contoh inilah yang membedakan keimanan kita dengan para sahabat. Sebanyak apapun yang kita keluarkan, kata Nabi mengatakan, seandainya kamu menginfakkan emas sebesar 2 bukit Uhud pun, keimanan kalian tidak akan bisa menyamai keimanan para sahabat. Bapak Ibu pasti
pernah mendengar semua ceritanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kala hijrah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Ali saat itu yang masih muda, belum nikah. Wahai Ali, tidurlah kamu di tempat tidur saya. Ali sadar di luar rumah Nabi Muhammad SAW pemuda-pemuda kafir Quraisy sudah siap dengan pedangnya, dengan goloknya. Semua kabilah datang, perwakilan semuanya siap untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ali juga tahu itu. Begitu Ali radhiyallahu anhu mau menempati posisi Nabi Muhammad SAW, maka dia sudah sadar nyawa adalah taruhannya. Tapi karena ini perintah Allah dan Rasulnya, maka kata Ali, siap Rasulullah. Meskipun beliau berdua ini adalah saudara. Akan tapi karena keimanan itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan jalan keluar sehingga karena rahmat dan kuasa Allah begitu Nabi Muhammad SAW keluar, orang-orang kafir Quraisy itu tertidur. Begitu Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abu Bakar sudah jauh melangkah, mereka masuk, mereka mendapatkan Ali dalam bilik Nabi Muhammad SAW, mereka tidak berani melakukan apa. Tentu ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Nabi Muhammad SAW, keimanan untuk mentaati apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut berdoa mudah-mudahan kita ini dilimpahkan kepada kita kekuatan keyakinan yang dengan keyakinan itu Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita itu menghadapi kesulitan itu serasa mudah. Doanya tentu kita semua sudah ingat, diajarkan Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, limpahkanlah, bagikanlah kepada kami ketakutan-Mu, rasa ketakutan kepadamu, sehingga dengan rasa ketakutan itu kami tidak bermaksiat kepadamu ya Allah. Yang berikutnya, Allahumma aqsim lana minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, limpahkanlah atau bagikanlah kepada kami keyakinan yang dengan keyakinan itu kami menganggap sepele segala kesulitan yang berada di dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi indikator pertama sudah, indikator yang kedua sudah. Maka indikator yang ketiga bahwasanya keimanan masih ada dalam diri kita adalah kita menjadi orang-orang yang bahagia dengan iman. Kita menjadi orang-orang yang bahagia dengan iman. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah mengatakan, Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan kebaikan, baik dari laki-laki dan perempuan. Ini salah satu bukti bahwasanya Islam itu tidak membedakan gender. Maka orang-orang orientalis yang selalu mengatakan Islam itu diskriminatif dan lain sebagainya, ini berarti dia juga tidak memahami aturan Allah.
Ayat ini jelas, barang siapa yang melakukan kebaikan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan dia mukmin. Ini merupakan syarat bahwasanya siapapun yang melakukan kebaikan, kok dia tidak beriman, tidak bersyahadat, maka kebaikannya tidak akan bermanfaat untuk dia. Allah mengatakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Para ulama mengatakan makna falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ini adalah orang itu akan selalu bahagia dengan ketaatannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang Islam mengaku mukmin kok tidak bahagia dengan syariat yang akan datang sebentar lagi, yaitu puasa, maka patut dipertanyakan keimanannya. Meskipun guyonan, Bapak Ibu, mengatakan, dulu kas poso, ra entuk mangan, ra entuk ngombe, sing nganten anyar, aduh susah ini. Nah, meskipun itu niatnya guyon, maka ini tidak boleh terungkap. Siapapun orang yang mengaku mukmin, ketika akan datang syariat Allah, dalam hal ini puasa, maka dia harus bergembira. Dia harus menyambut dengan sukacita. Bergembiranya di mana? Di dalamnya banyak rahmat, banyak barokah yang tidak ada pada tempat-tempat lain, yang tidak ada bulan-bulan. Maka Allah mengatakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia akan gembira dengan ketaatannya. Dia akan sabar dengan ketaatannya. Dia akan bahagia, dia akan sabar dengan kesulitan yang dia hadapi. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut merenungkan perkataan salah seorang ulama Imam Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan begini dalam bukunya, di dunia ini ada surga. Siapapun yang tidak masuk surga di dunia, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Maksud beliau surga ini adalah kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kita patut merenungkan mengapa banyak orang-orang yang mu'alaf, yang baru masuk Islam itu, dia begitu luar biasa. Dia begitu semangat, dia begitu komitmen, konsisten, bahkan baik berjuang menghadapi godaan yang sedemikian rupa, diseksa oleh keluarganya, diputus ekonominya dan sebagainya, tapi dia tetap qanaah, dia tetap istiqomah. Inilah rahasia keimanan yang tidak bisa kita. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidaklah seseorang itu akan mendapatkan nikmatnya iman, nikmatnya beribadah. Salah satu syaratnya adalah sampai dia mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari segala-galanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali yang patut kita renungkan dalam kehidupan kita ini adalah mengapa kita sering tidak mendapatkan kelezatan ibadah, kelezatan berbuat taat, kelezatan beriman. Salah satunya adalah dalam hati kita ini bukan hanya Allah saja yang kita cintai, tapi banyak hal yang kita cintai. Maka ulama mengatakan begini, Pak. Di zaman fitnah ini, seorang mukmin harus menata ulang kembali, memanage hatinya kembali, membuat skala prioritas apa saja yang dia cintai. Allah dan Rasul-Nya tidak melarang kita mencintai istri. Allah dan Rasul-Nya tidak melarang kita mencintai pekerjaan, mencintai anak, mencintai harta, dan sebagainya. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa taala ingin kita itu membuat skala prioritas. Allah harus nomor satu dan yang kita cintai. Seseorang tidak akan
merasakan nikmatnya beribadah, tidak akan merasakan nikmatnya dia dalam Islam dan iman sampai Allah itu menjadi yang pertama yang dia cintai. Para ulama mengatakan, siapapun yang mencintai Allah atau mencintai segala hal yang berbau dunia, baik istri, pekerjaan, harta, sebagainya, kok sama dengan cintanya kepada Allah, maka ketahuilah Allah akan menyiksa batinnya dengan kecintaannya kepada selain Allah. Bayangkan Pak, menyamakan cintanya, menyamakan cinta dunia kepada Allah saja Allah akan menyiksa. Apalagi kalau kita melebihkan cinta Allah kepada cinta yang lain. Maka sekali lagi Allah harus menjadi prioritas yang utama. Maka sebuah hadis yang sangat luar biasa yang sering kita dengar kala itu Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada Umar, wahai Umar, kepada siapa engkau mencintai? Allah yang pertama. Kemudian aku ya Umar mengatakan setelah saya dan keluarga saya. Maka Nabi Muhammad mengatakan tidak ya Umar, cintailah Allah dan Rasulnya melebihi dari semua yang kamu cintai. Apa kata Umar, Bapak Ibu saat itu? Apakah yo rakyat ruang kok anakku piye, istriku piye, keluargaku piye? Tidak. Umar langsung mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih utama dalam hidup saya. Kemudian Nabi mengatakan begitu wahai Umar. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang datang kepadaku. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bahagia orang yang mendengar panggilan azan, dia masih sibuk dengan pekerjaannya, masih sibuk dengan keluarganya, masih sibuk dengan hal-hal yang lain yang bukan udhur syar'i. Maka tidak akan bahagia orang yang dengan keimanannya ketika saudaranya membutuhkan uluran tangan, tapi justru dia menyembunyikan kelebihan rezekinya yang Allah berikan kepadanya. Maka karena ini mau Ramadan, kami sampaikan sebuah asar dari para sahabat bahwasanya di bulan Sya'ban ini yang menjadi kebiasaan para sahabat saat itu adalah Bapak Ibu mulai membuka mushaf. Mushafnya dibuka, dibaca, ditadaburi, dimaknai artinya apa. Supaya apa? Supaya di Ramadan itu betul-betul sudah siap. Betul-betul syahrul Quran. Bukan baru, tapi sudah betul-betul. Kemudian yang kedua, mulai menghitung zakatnya, menghitung hartanya. Apakah sudah melebihi atau sudah mencapai nisab atau belum. Kalau sudah mencapai nisab, maka segera dikeluarkan untuk membantu saudara-saudaranya supaya bisa memiliki nafkah untuk berpuasa, untuk berbuka, untuk sahur dan sebagainya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indikator yang ketiga yang disampaikan adalah bagaimana iman itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang baik. Iman harus menjadikan kita orang yang nikmat dengan ketaatan yang kita lakukan. Iman akan membuat seseorang tidak mudah melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita kenikmatan iman. Iman itu adalah ketaatan. Iman itu adalah mentaati aturan-aturan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan lain sebagainya. Semuanya itu harus kita taati. Sekali-kali kita tidak mentaati hal itu, maka tentu ini akan berefek kepada kebahagiaan kita dalam.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian singkat tentang keimanan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.